Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sore hari ini mengambil tema hijrah menuju pribadi yang lebih baik untuk menjemput ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Hari ini kenapa ya? Gak apa-apa, semoga lancar ya. Kepada guru besar kita, beliau Al-Ustadz Yahya Amiruddin, waktu dan kesempatan dengan segala hormat dipersilahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru man hajara ma hana Allahu anhu. Para alim ulama, para sesepuh wabil khusus jamaah Rona Senja Majelis Taklim Iwamid on Air, rahimakumullah. Semoga hadirnya kula panjenengan di sore hari ini Allah maringi ridhonipun dumateng kula panjenengan lan nampa sedaya amal kesainan termasuk poso dinten menika. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Shalawat saha salam tunjuk dumateng baginda Nabiullah, Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga anggenipun kula panjenengan istiqomah sholawat dan dinten menika didadosaken umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Dan muga-muga pikantuk syafaatipun binjang wonten kiamat. Bapak Ibu rahimakumullah, tema hari ini nggih menika hijrah menuju pribadi yang lebih baik untuk menjemput ridhonipun Gusti Allah. Tema yang cukup luar biasa, tema yang menyuruh dumateng kula panjenengan agar senantiasa menjadi orang yang bijak, menjadi orang yang baik, gawe golek ridhonipun Gusti Allah. Soale menapa awak dhewe niku ibadah nyambut gawe tapi gak oleh ridhone Gusti Allah niku nggih muspro. Muspro niku napa? Muspro niku nggih sia-sia. Contone Bu, sak menika wulan poso. Nek awake dhewe gak oleh ridhone Allah niku kur oleh luwe karo ngelak tok. Ini napa nggih saestu. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Ada Bu orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan pahalane poso, mengoleh ngelake karo luwih. Niki maneh.
Makane sing pertama niku ridhone Gusti Allah. Makane setuwa yo niat niku napa? Lillahi rabbil alamin. Nawaitu soma ghadin an adai fardhi syahri ramadhan hadi sanadi fardhu lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Sampai ibadah salat sholli fardhu subhi ra'ataini mustaqbil qiblati adaan dewi lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Kula tanglet dumateng panjenengan Bu, sampeyan berangkat ning Taiwan kira-kira diniati lillahi ta'ala upok utawa krana li pangeran laki-laki sampeyan. Nah niki. Ojo sampai nyambut gawe awake dhewe teng alam donya iki apa? Termasuk wong sing uga lillahi ta'ala. Kuwi maneh-maneh. Monggo sing sepisan niku golek ridhone Allah. Memang ini tingkatan paling tinggi Bu ing dalam agama amalan ibadah Islam menika. Ana sing ibadahi siji Bu krana pengen mlebu surga. Ibadahi kepengin gak pengen mlebu neraka. Ana level berikutipun Bu karena pengen diakoni kanca-kancane paling wong sing alim. Iku lu janjane Bu Markona iku ngomongnya gak masak poso, wong dhek mari lahir kok ngomong posoan dan sebagainya. Pengen dianggap wong sing posoan. Nek gak tahu hukumnya. Nah, meningkat paling atas kata Imam Al-Ghazali khawasul khawas nggih menika ibadahe kula panjenengan iku krana Gusti Allah. Iki sing wabot. Ora krana surga, ora krana ana ing neraka, ora krana pahala sing kuwatah berlimpah-limpah. Tetapi betul-betul ngarep ridhone Gusti Allah. Nah, hijrah yang kula maksudkan menika sebagaimana hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru utawi wong kang hijrah iku man hajara ya wong sing hijrah manahallahu an. Ya iku wong sing gelem ninggane larangane Gusti Allah. Lho niki Bu, saestu. Nek pengen dadi wong sing sae, nek pengen diarani wong sing bertakwa, nek pengen diarani wong sing alim, ya iku wong sing gelem ninggalne perkara sing dilarang dening Gusti Allah. Ojo sampai kula panjenengan iku ade hijrah krana apa? Sesuatu yang hal yang lain. Hadis yang pertama kali biasanya diucapkan dalam sebuah kitab, katakan kitab Arba'in Nawawi. Yang nomor sepindah innamal a'malu binniyat. Maka sesungguhnya orang yang berbuat sesuatu, beramal ibadah ataupun bekerja itu ditentukan dengan niatnya masing-masing. Makanya niat itu penting. Niat yang dalam ibadah menjadi rukun sah. Niate poso, niate sholat, niate haji dan sebagainya. Maka kula panjenengan meningali proses hijrahnya bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Kanjeng Nabi mengalami perlawanan yang luar biasa dari kaum kafir Quraisy, kemudian memaksa Kanjeng Nabi untuk hijrah. Hijrahipun menuju Madinatul Munawwarah. Niku untuk membangun sebuah peradaban baru. Kalau panjenengan niki kira-kira hijrahnya damel nopo ya? Hijrahnya untuk nopo? Jadi hijrah niku lo panjenengan niku tidak hanya hijrah ala-ala nopo.
hijrahnya ala artis. Hijrah tidak disimpulkan dengan jilbab besar. Hijrah tidak ditimbulkan dengan jenggot yang panjang. Hijrah tidak disimbolkan dengan busana-busana yang takwa islami dan sebagainya. Tapi hijrah sesungguhnya adalah dalam hati masing-masing, Bu. Percuma kalau mereka pakai jilbab besar tapi akhlaknya masih jauh dari ajaran agama Islam. Percuma akhlaknya jenggotnya panjang tapi suka mengkafir-kafirkan orang lain. Nah, maka yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita menjadi orang yang baik, yang harus ditanamkan yaitu adalah hubbud dunya ra'sun kullu khati'ah. Hubbud dunya niku demen dumateng dunya sing berlebih-lebihan. Ra'su kulli khati'ah niku napa biang segala kesalahan sesuatu. Lho niki ojo sampai napa kula panjenengan itu menjadikan dunia ini menjadi penghalang untuk beribadah kepada Gusti Allah. Niki hubbud dunya ra'sun kulli khati'ah. Jadi memang benar senenge wong ning donya niku bisa menunjukkan seseorang pada kesalahan. Sudah pejabat tinggi, punya gaji tetap, punya tunjangan yang luar biasa, rumahnya mewah, mobilnya mewah, tapi masih korupsi. Ya. Sudah dipercaya masyarakat menjadi pemimpin, dipilih saat pemilu, ya kan? Tetapi karena rakusnya dunia, alih-alih mengembalikan ketika saat kampanye, mereka korupsi. Itu bagian korupsi oknum-oknum tertentu. Nah, kalau panjenengan janjane sak menika hijrah napa hijrah? Nggih hijrah. Sing sinau, sing kuliah ndok Taiwan nggih hijrah untuk menjadi orang yang baik. Panjenengan nggih hijrah. Hijrah dalam apa? Hijrah dalam ma'isyah. Sehingga kehidupannya membaik, maka akan mudah dalam beribadah kepada Gusti Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Surah kula mireng, Bu. Halo. Insya Allah Edhar. Ustaz. Masa tak Ustaz gemot. Allah ampune sampai mriki, Bu. Amin. Kula wau sampun memulai dengan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulahu wa hijratuhu ilallah wa rasulah. Sing sapa wonge Bu hijrah dumateng Gusti Allah, hijrahe krana Allah lan Rasul Allah, maka hijrahnya itu untuk Gusti Allah dan Rasulullah. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yungkihuha. Wa man lasapane wong kanat ana sapa man hijratuhu hijrah iman di dunia maring dunyane yusibuha au imra'atin utawa wadon yungkiha sing den nikahi wa hijratuhu ila ma hajara ilai. Mongko hijrahe krana sing diniati niku wau. Nah, aja sampai awake dhewe iki pindahe teko Indonesia ndok Taiwan mung krana lidunya yusibuha. Nah, jangan hanya golek dunya. Sing lanang-lanang nggih ngoten. Au imra'atin yang kikuha utawa golek wong wedok gawe dinikah. Aku tak ning Taiwan, sapa ngerti oleh jodoh. Niki kathah napa kathah, Bu?
Mboten wonten nggih. Tapi mboten nangsal. Kata, Pak. Tapi mboten nangten. Wong wedok nggih ngoten. Wa mangkana hijratu lidunya au rajulin yungkihu ngono. Utawa wong lanang sing dinikahi. Aduh, aku ndok omah, ndok Indonesia, gak payu-payu, gak padi rapi. Wis aku tak budal napa merantau ke negeri seberang jauh sana yang namanya Taiwan, siapa tahu ada jodoh. Ya oleh jodoh tok. Oleh dunya tok. Gak oleh krana Gusti Allah. Maka tema hari ini pas. Yuk napa golek ridhone Gusti Allah. Ayo dulur-dulur kabeh sing saiki hijrahe kok bleset. Niate kok ngetan, niate kok ngulon, niate kok ngidul. Ayo diluruskan untuk menuju Gusti Allah. Mudah, angel. Makanya dengan bersama-sama seperti ini ngaji, bareng-bareng niki gawe elingi kula panjenengan cek nopo? Cek dunia yang kita kejar itu adalah bagian dari cara kita untuk bertakarub kepada Gusti Allah. Jadi rada angan-angan susah. Sampean duwe apa duit oleh duit 100 juta ditukokno Avanza, mari ngono sumringah, bunga, numpak motor lali karo salate itu ya repot. Justru dengan adanya mobil Avanza semakin semangat untuk derek ngaji-ngaji kanthi lan sholawat ngoten niku. Ganti menjadi kendaraan untuk menggapai ridhone Gusti Allah. Ngono yo angan-angan susah. Sing berikutipun tips untuk hijrah awake dhewe. Hijrah niku kan kalau segi makna, segi bahasa adalah perpindahan Kanjeng Nabi dari Makkah ke Madinah. Tetapi Yasrib dulu waktu itu. Tetapi kalau saat ini hijrahnya era kontemporer di era milenial 5.0 ya, bahwa dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Nah, maka yang kedua tadi kalau hubud dunya, yang kedua adalah nopo jenengi iso ngendhalakno hawa nafsu. Hawa nafsu niku penting. Nafsu nopo? Ya nafsu nopo mawon. Nafsu tidak hanya dalam hal dalam nopo istilah ndok kamar, bukan. Nafsu dunya, nafsu jabatan, nafsu kenikmatan, sampean kayak nikmat nopo, tiga ini masih sehat, iso tangi, iso turu, sampean pengen sing aneh-aneh, nafsu kepengin sing gede, pengen sing wah, mesti kayak klambi apik, nafsu pengen tuh klambi anyar maneh soalnya bodoh, mboten napa-napa. Tapi perlu diingat Bu, awake dhewe mari ngene gedang bodoh. Bodoh niku napa sih? Laisa ra'id liman lahu ribasun jadid walakin ra'id liman lahu imanun yazid. Bu, Idul Fitri niku mboten sing klambine anyar, tapi sing akhlake, imane, takwaane bertambah. Sepakat nomor sepakat Bu? Sepakat. Tapi alhamdulillah untungnya nang Taiwan gak ono wong dodolan baju muslim, baju muslimah. Iya tetap ae baju muslim gitu. Ada Ustaz, banyak. Pasar di Wamit juga jualan, Pak. Dipromosikan. Sebelum lebaran ini dipromosikan yang dodolan. Dodolan niku saling membantu. Dodol niku diniati bantu nolong wong. Aku gak duwe jam pengen golek jam, oh kancaku dol jam. Nah, niku napa sing kepindho tau? Jogo hawa nafsu.
Inna nafsa la amaratu bisu. Sak temene Bu nafsu niku menyuruh kula panjenengan dumateng kejahatan. Makane ayo nafsu ditahan. Saestu bener bahwa hikmah Ramadan yang pernah dulu saya sampaikan di dalam kitab Qasidatus Shaum di antaranya adalah raf'ud darajat, diangkatnya derajat. Napa idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa uliqat abwaabun nar wa sufidat asayatin, dan setan-setan dibelenggu. Pertanyaannya, kok masih banyak orang-orang di jalanan yang mencuri di bulan Ramadan, yang korupsi di bulan Ramadan, saling bertengkar di bulan Ramadan? Ngeten Bu. Setan memang benar sudah dibelenggu, artinya dicencang oleh Gusti Allah. Nah, menungso niku duwe loro. Ono akal, ono nafsu. Nek kewan ono nafsu gak duwe akal. Lah nek menungso duwe nafsu sama akal, sehingga yuk Gusti Allah kilo tak culno sampean, setan wis tak taleni ning dalam tubuh sampean hanya ada akal dan nafsu, kira-kira sampean yang mana? Nah, kalian nafsu nek gak dibelenggu yang niku wae. Nah, iso napa menjerumuskan kita ke dalam lembah kegelapan. Untuk apa itu kok lembah gelap kok. Jadi ayo kita introspeksi diri, ibu-ibu. Sebentar lagi kalau panjenengan menghadapi yang namanya Idul Fitri. Idul Fitri adalah momentum di mana kita semua kembali dalam keadaan yang suci. Id kembali, fitrun niku suci. Artinya benar-benar hijrah menjadi orang pribadi yang baik di bulan Ramadan. Proses latihan ini adalah Ramadan itu edukasi. Ramadan itu Ramadan syahrun tarbiyah. Yang mana latihan-latihannya sudah kita lakukan. Nah, memandang yang baik-baik, mendengarkan yang baik-baik. Nah, alhamdulillah dalam segi kesehatan, yuk gak kumat, asam urat gak kumat, kolesterol gak kumat, dan sebagainya. Nah, lebih-lebih dalam sikap berbagi dan sebagainya, zakat. Niki adalah edukasi, pembelajaran. Lah maringi nenek wis Ramadan entek, jur awak dhewe arep meneruskan perjuangan latihan selama 1 bulan atau kembali ke setelan pabrik. Setelan pabrik iki yo sing dhisik kae. Makanya ibu-ibu rahimakumullah, Bapak Ibu, ono beberapa hal dalam nopo pengertian sing jenenge hijrah. Jadi minasyirki ila tauhid. Sakderengipun kafir, sekarang menjadi seorang yang muslim. Ya, sebelumnya menyembah nopo patung, nyembah api, nyembah berhala, nyembah selain agama Islam, dia kembali ke agama Allah, agama Islam. Alhamdulillah banyak Bu mualaf di Taiwan sekarang, di beberapa kota-kota. Niku hijrah yang pertama. Hijrah yang kedua napa? Minal kufri ilal iman. Jadi saking kufur tumuju menuju iman. Sakderengipun nggih paham tapi enggak temenan. Sakderengipun nggih percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tapi sik durung klek atine. Janjane pun paham, teng Taiwan itu ada majelis taklim seperti Amit on Air, tapi masih banyak orang yang mau mendekat, lebih suka dengan hura-hura dan sebagainya. Itu seperti itu. Sing nomor 3 napa? Teko wong jahil termasuk Islam, minal jahiliyah ilal Islam. Maksudnya napa sih? Jahil itu kan bodoh. Bodoh niku nggih perilaku sing olo-olo. Ya, sing olo iku sakderenge kula panjenengan senengane ngrasani.
Senengane napa ngelek-ngeleki kancane. Senengane napa ghibah, namimah apa neh? Al-hasud napa neh? Akadib, bujukan dan sebagainya. Dan itu ditinggalkan sedoyo. Ya. Tidak hanya pakaiannya. Pakaiannya tok-tok hijrah, tapi ternyata mulutnya tidak bisa dijaga. Loh. Ya apik nih alon-alon itu tetap harus semuanya. Hatinya berpindah, hatinya hijrah, pikirannya hijrah, pakainya juga hijrah. Jangan dengan identik pakaiannya. Terus mari hijrah didik-didik setengah baru ikut halako ikut pengajian berani mengkafir-kafirkan yang lain. Wah iki yo mboten paham. Nggih. Jadi minal jahiliyah ilal Islam. Betul-betul dengan akhlak Islam. Islam menika kan wonten nggih menika di samping iman juga ihsan. Juga ada akhlaknya, tauhid juga tapi ada akhlak. Akhlak yang harus dilakukan oleh para muslim dan muslimat. Kula panjenengan pun paham bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia yang mampu membawa minal zulumati ilan nur, dari gelap menuju cahaya. Makanya Bu, nek awake dhewe sik peteng-peteng iki. Ayo padha hijrah kabeh menuju dalam napa golek ridhone Allah. Wis aja golek liyane. Wis golek ridhone Allah. Soalnya sing duweni rejeki, sing bagi rejeki, sing menehi kenikmatan, sing memberikan awake dhewe iku iso urip, sing wenehi gaji, sing wenehi sedaya ki mau niku lantaran Gusti Allah. Terus awake dhewe tinggal memilih dengan diberi gaji, dengan diberi kenikmatan, apa harus yang kita lakukan. Itu konsepnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ojo sampai ke Jabariyah sama Qadariyah. Wis wis memasrahkan dirinya kepada Gusti Allah. Wis aku kene wis wong aku wis gak tahu poso, gak tahu sembahyang, wis gak tahu melok ngaji, wis tak ngene wae wis wong Allah nakdirkan aku koyo ngene. Lho, mboten pareng iki. Wis aku gak usaha, wis gak kerja wis yo ngene wae. Wong aku ki wis ditakdiri wis wong miskin, wis gak duwe apa-apa, wis tak ngene sampai mati. Lho niku nggih mboten pareng. Ono meneh paham Bu jenenge dalam ilmu kalam niku ono jenenge Qadariyah. Bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah berkat dari usaha manusia, tidak ada urusannya sama Gusti Allah. Niku nggih mboten Pak. Aku sugih koyo ngene krana aku usaha. Aku iso napa? Tuku klambi wapi, tuku mobil wapi, tuku libom mobil wapi dan sebagainya. Iku karena aku usahaku sendiri sehingga menyingkirkan Gusti Allah. Niku nggih mboten pareng. Makanya sing pas apa nggih pahami Ahlussunnah wal Jamaah atau aswaja yang mana bahwa Allah sampun memberikan kekuatan kepada manusia, kenikmatan, kekuatan sehingga manusia lah yang dia bergerak mau yang mau jadi muslim monggo, yang mau jadi kafir nggih monggo, yang mau hijrah jadi orang baik nggih monggo. Pun semua punya masa lampau, semua punya masa depan. Ayo dulur-dulurku kabeh teng mriki. Para sahabat-sahabat Nabi dulu banyak yang banyak yang mengolok-olok Kanjeng Nabi, tetapi endingnya dia bersahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman artinya. Jadi ayo kita hijrah bareng-bareng. Sing minadzulumati ilan nur,
terus minal jahiliyah ilal Islam, imsaku anin hawa nafsi. Jadi sikap-sikap sing elek-elek sing dhisik-dhisik niku ayo dirubah pelan-pelan. Saiki wis golek ngarep ridhone Gusti Allah. Apa maneh saiki tinggal 3 hari lagi, Bu. Ya, Selasa, saiki dina Selasa. Rebu, Kamis, nek Jumat berarti kurang 2 hari lagi. Engko nek bodone Sabtu kurang 3 hari lagi. Ayo ini dijadikan momentum untuk napa? Untuk evaluasi diri, untuk introspeksi diri. Sekarang kalau ibarat sepak bola niki sampun memasuki detik-detik, istilahnya detik-detik napa? Detik-detik terakhir dari menit sepak bola atau injury time. Ini adalah waktu yang paling krusial. Jangan sampai ramainya di mall tapi pindah ke mall daripada masjid. Nah, ini mboten pareng. Nah, ayo bareng-bareng kita introspeksi, kita kejar fastabiqul khairat, kita niki sareng-sareng golek kebaikan untuk menuju untuk menjadi kita semuanya menjadi orang baik menuju kepada Gusti Allah, sehingga kalau panjenengan ditampi poso Ramadanipun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Katen monggo engkang badhe tanya, kalaupun itu mudah akan saya jawab, kalaupun sulit menjadi PR bagi kula. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada jamaah semoga dipersilakan yang mau bertanya. Enggak, jangan lupa dengan passwordnya Rona Senja. Ramadan kita hikmah tarbiyah, menggapai ridha dan berkah. Ya, dipersilakan jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bumi Hasanah. Rona Senja. Ramadan kita Ramadan hikmah kita tarbiyah, menggapai ridha dan berkah. Allah akbar, barakallah. Ya, perkenalkan Ustaz, saya Umi Hasanah dari Banyuwangi, Indonesianya, Pak. Ya, mungkin saya mau bertanya, mohon apa solusinya, nggih. Kemarin malam niku bilang. Ya, bisa diterima. Tambah cilik. Kemarin malam pripun, Bu? Tambah cilik sekarang. Pical nggih. Suaranya hilang. Punten. Kemarin malam kita Pak Waris mana paling. Sinten niku Pak Waris niku? Sulaminipun menawi. Nggih. Ayo Bu, hilang lagi. Ya Allah, sinyalnya nih ya Pak. Turun dulu. Monggo jamaah yang lain dipersilakan. Bu Ami lagi nyari sinyal. Jamaah, ini kan jamaahnya anteng-anteng. Anteng oleh? Sudah jelas sekarang, monggo dipersilakan. Oh, nggih ngapunten nganu naik turun. Nggih. Nggih, mboten Kenapa? Nggih, mohon solusinya. Kemarin malam niku kula niku saya itu taraweh gitu Pak ya. Terus dapat separuh gitu kan. 5 rakaat, terus nenek saya itu rewel. Jadinya saya itu saya tinggal dulu ngurusin nenek gitu kan. Terus sampai neneknya tak kira saya tidur, tapi saya yang ketiduran itu sampai malam. Terus malamnya jam 12 itu saya bangun mau meneruskan, ternyata saya itu udur gitu terus bagaimana niki tarawehnya saya itu udur niku ngapunten, udur niku napa? Ja'al Komar. Udur napa niku kalau orang perempuan datang bulan palang merah apa? Nah, palang merah. Kalau pikir ngentut napa-napaan bingung. Nggih ngoten kan mboten saged meneruskan sampai sekarang ngoten banget. Gimana solusinya apa? Mungkin bisa pripun ngoten.
Iya, atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sinten sepupu Ibu Umi ya? Yes. Nggih, Umi kasana, Pak. Nggih, Ibu Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah panjenengan masih menjalankan taraweh di sela-sela kesibukan bekerja. Kalau paham panjenengan kerjanya tidak hanya 8 jam tapi 24 jam mendampingi nenek, akong dan sebagainya. Dan itu tentu ikhtiar panjenengan di dalam kudaridani pun Gusti Allah. Semoga usaha panjenengan ditampi di Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Masalah niku wau, memang kita disunahkan untuk menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Man qama Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sing sapa wonge gelem ibadah niate iman lan ikhlas itu diampuni sedayanipun dosa sing wis kepungkur. Nah, salah satunipun koma niku nggih jumeneng. Koma Ramadan, koma niku nggih ibadah. Salah satunya adalah sholat taraweh. Taraweh niku kan hukumnya kan sunnah. Terus niku artinya kan istirahat. Jadi 2 rakaat istirahat, 2 rakaat istirahat, 2 rakaat istirahat dan sebagainya. Nah, jadi panjenengan problemnya sampun melakukan sholat taraweh ketika mendapatkan 5 rakaat atau 10 rakaat tiba-tiba ada kegiatan yang lain yang harus dilakukan. Nah, maka kalau panjenengan hal yang wajib jangan sampai, hal yang sunnah jangan sampai meninggalkan yang wajib. Contohnya poso Senin Kemis sunnah kan, salate gak dilakoni. Nah, niku kan mendahulukan sunnah daripada yang wajib. Panjenengan niku kan nggih kerja nggih wajib. Salatipun nggih wajib. Angin keturun. Lantas bagaimanakah? Anda sudah berusaha, sudah luar biasa usahanya. Keranten menapa? Teng agama Islam niku mudah. Awake dhewe niku nek pengen kula pas ngaji teng Ponorogo niku teng pondok. Awake dhewe iku pengen krentek tok, kepengen krentek. Kepengin awake dhewe nglakoni ibadah niku wis dicatat dening Gusti Allah, wis dicatat amal sae. Wis ditulis kebaikan pahalanya. Oleh pahala rek engko bengi aku tak telat tahajud. Lha ngono tok, Bu. Wis ditulis oleh pahala. Delalah keturun ya wis bablas keturun kok. Ibadah sing dimafuni niku cuma 2, Bu. Keturun karo napa setunggal kalih lali lupa. Jadi cuma 2 itu, lupa karo keturun. Surat dhuwur sampean keturun ya wis tangi sampean surat dhuwur turun jenenge gak sadar ngoten. Nah tapi yo aja niat tok, akhire bendina niat. Oh jarene ustaz kae nek niat tok diganjar dening Gusti Allah tak niat tok bendina ya gak bareng to. Malaikat arek iki dibodoh ternyata. Ini wis niat dilakono. Nah masalah keturun, masalah lali nggih urusan lain. Itu sabar. Lah niki panjenengan mboten hanya lali dan lupa, tapi udzur. Iki udzur wis gak bisa. Ya enggak, jenengan punya kewajiban untuk menambahi, untuk mengganti dan sebagainya. Jenenge sunah atau melengkapi. Wong wis apa ja'al qamar basa Arab, ja'al qamar, apa pelang merah dan sebagainya iku wis gak oleh napa-napa ya. Ngaji nggih boten bareng, salat nggih boten bareng. Poso nggih dan sebagainya. Tenan nggih. Ya tadi jenengan boten gadah kewajiban untuk menggantinya atau untuk menggenapi di lain.
lain hari lain kesempatan. Ngoten dengan usahane wis luar biasa. Itu termasuk bagian yang sing usaha sing niat kepengin tak pun dicatat ini Gusti Allah. Jadi kesimpulanipun jenengan boten sah apa duwe kerentet waduh aku diutang rek tak apa wingi tarawih setengah tak sahur boten ngoten nggih. Keranten salat tarawih niku hanya bisa dilakukan saat bulan Ramadan. Benten sama yang puasa. Kalau puasa itu karena kewajiban, karena kita punya udzur, sakit dan sebagainya, menyusui atau dalam perjalanan musafir, maka dia punya hutang menyahur di lain kesempatan. Kayak pulau kemarin datang dari Surabaya ke Taiwan 2 hari, 1 harinya saya tidak kuat dan lemes dan sebagainya, maka saya moket. Paginya ya harus niat kayak panjenengan Bu. Jenengan bapak-bapak niki mas-mas yo kerja niat, yo nek isa sahur bisa sahur diniati. Nah keranten panjenengan kok gak kuat karena kerjanya fisik berat, ya wis sampean mokel mboten napa-napa. Tapi harus diganti lain kesempatan. Kapan? Karena di dalam 1 tahun ada 48 minggu, 48 atau 42, 48 insyaallah. Jenengan cek. Maka kita bisa menggantinya pada hari libur atau di luar bulan Ramadan, yaitu pada hari Minggu ngoten. Sehat, awake kuat, aku tak bayar fidyah wae lho, enak men. Fidyah itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang tua renta, yang tidak ada, yang ketika tidak makan maka tidak kuat. Nah, ini sakit-sakitan lah. Nah, kita wis sehat, kita napa nyaur kita. Kan gitu. Ngoten Allah alam bisawab. Mboten ikun bumi. Nggih, matur nuwun Abah. Mboten ada utang nggih kula. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Nggih, matur nuwun Abah. Monggo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Diatin. Nggih, Sebutkan kotane nggih, sebutkan kota di Taiwan nggih. kota. Oh nggih, saya di Taiwannya di kota Meoli. Di Indonesianya dari Banyuwangi, Bapak. Dari kelompok Mawarwangi. Nggih, mau bertanya, ini masih dalam seputaran sholat tadi, tapi sholat wajib Bapak Ustadz yang saya tanyakan. Oh iya deh. Rona senja, hikmah tarbiyah mendapat ridha dan berkah. Ikbar barakallah. Bapak Ustadz mau bertanya, saya itu pernah melakukan itu sholat wajib, gitu. Itu surat Al-Fatihahnya itu sebenarnya mungkin ya sudah saya baca, tetapi khawatir mamang seperti itu Bapak. Saya itu teringat, saya tambahi lagi rakaatnya seperti itu. Di dalam sholat itu saya teringat nanti mau sujud sahwi. Ketika sudah akhir itu salam, terus itu lupa buatan sujud sahwi ngoten loh. Terus niku saya teringat niku wajib mengkodok lagi napa mboten ngoten. Terus yang kedua lupa lagi niku pernah sholat subuh tidak membaca kunut. Nah itu diwajibkan sujud sahwi napa mboten ngoten. Terima kasih atas jawabannya ngoten. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun Bapak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kale Bu. Panggilannya sebentar Bu, teng Mioli. Teng Meoli teng Desa Yuan. Panggilan Buul po Bu Atin po Bu Yatin. Nggih. Kagem Bu Liatin ngeten nggih. Babagan salat wajib bacaan Fatihah lan sujud sahwi. Kula panjenengan pun paham, pun sinau babagan fikih nggih. Apa rukun-rukunipun, rukun syarat sah salat. Jadi kan mulai dari niat nggih. Kemudian apa takbiratul ihram. Iki kedah dipahami sih. Endi sing jenenge rukun salat. Arkanus sholati sab'ata asyar. Nek ning kitab napa Sabinatun Najah.
Jadi niat takbiratul ihram, terus ngadeg, terus maca Fatihah. Rukuk. Nah, salat pendek niku boten wajib. Nah, jadi napa niku maca Fatihah adalah bagian dari rukun salat. Nek maca Fatihah ya dari awal sampai akhir. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Lantas bagaimanakah ketika dalam rukun itu ada yang tertinggal? Ya. Asbabu sujudi sahwi arba'atun. Jadi sebabnya sujud sahwi niku ana 4 perkara. Al awalu tarku ba'din min ab'adis salat au ba'dil ba'disan. Jadi sing sepisan niku disuruh sholat sahwi, sujud sahwi keranten tarku ba'di min ab'adis sholat, ninggane rukun sunnah ab'ad sholat atau sebagian sunnah ninggane. Sing nomor loro filun mayubtilu abduhu wa la yubtu. Jadi nglakoni sesuatu sing iso batalne salat bisa disengaja walaupun lali. Dadi opo gerakan opo sing batalne. Sing nomor 3 nakluruk di kaulin ila ghairi maharir. Yaitu napa? Memindahkan rukun kauli yang bukan pada tempatnya. Jadi ngucapnya bukan pada tempatnya. Jadi ya termasuk Fatihah itu wow, gitu. Tempatkan yang lain, tempat yang enggak habis. Terus Arabi iko uruk nifi dan ma ihtimal ziyadah. Yaitu napa? Rukun fi'ile, rukun gerakannya ono kelebihan. Kira-kira maghrib 3, 4, isak 4, 5, ono kelebihan nis. Batine sampean nis mamang lah ragu-ragu jajan iki piro sih 5. Aku keluwen jelas iki po. Jelas kelebihan gerakan. Rukun gerakan. Nah, niku wau sujud sawi sing panjenengan lakoni, Pak. Dan beberapa sunnah ab'ad ing dalam sholat niku wau sing sampeyan ninggalne napa? At-tasahud al-awal. Tasahud awal niku lali. Donga tasahud lungguh Bu. Lungguh tasahud awal sunnah ab'ad kan sunnah Bu. Tapi nek gak dilakoni yo nglakoni sujud sahwi. Sing nomor 2 napa? Waku kudu panlungguhe. Jadi bacaannya kemudian duduknya. Kemudian wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Jadi maca sholawat Nabi Muhammad ing dalam akhire tahiyat akhir. Sampeyan gak maca. Hah? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus wal kunut lan maca donga kunut. Nah niku sunnah ab'ad sing kudu jenenge nglakoni sujud sawi. Kemudian wassalatu wassalamu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi. Jadi ing dalam maca kunut sampean gak maca sholawat. Iku juga bagian sujud sawi. Lah sing tak waca niku wau beberapa sunah-sunah ab'ad iku kok terlewati napa ditinggal, maka sunat untuk diganti dengan sujud sahwi. Ngoten. Subhana man la yanamu wa la yasfi. Ngoten iki. Nek lali nggih pun lali Bu. Wis sunah abate lali, maca apa? Sujud sahwi ini lali ya lali kabeh. Nggih apa jenenge wong lali. Wong lali niku mesti dihukum. Nggih. Jenenge wong lali niku nggih apa ketika
nek pengen perfect maneh dibaleni maneh, baleni salat. Lali. Contohnya salat Idul Fitri, Bu. Salat Idul Fitri kan ono napa? Kudu Allahu Akbar takbir ping 7 nggih, Bu nggih. Rakaat pertama ping 7, rakaat kedua ping 5. Allahu Akbar. Terus Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir ihram niku ping 7. Niku kok lali. Jamaah mesti nyurai. Maneh. Wonten ngene kok diulangi maneh. Nah, untuk meyakinkan dan sebagainya. Ngoten Bu nggih, dadi pun paham makna arti dari sujud sahwi. Jadi tarku batin min abadis sholat. Ninggalne rukun abad sholat. Rukun abad itu apa? Sing tak mau coba langsung apa tau? Tasawuf awal. Ya, terus apa maneh? Kunut, sholawat. Salah satu sujud sahwi adalah napa? Nakluruk nikauli ila ghairi mahalihi. Jadi mindahne rukun bacaan rukune kan Fatihah niku termasuk gak sempurna dan sebagainya niku. Wonten Bu nggih. Iki ngoten niku untuk apa menjawab dari Ibu yang Bu Ulfa di Mauli tadi. Wallahu alam. Nggih. Matur nuwun Bapak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada kesempatan? Mau mohon izin bertanya. Oh nggih. Iya, saya tadi passwordnya gimana? Rona Senja. Ramadan kita hikmah tarbiyah menggapai Rona Senja. Ramadan berkah. Oh nggih, udah diwakili nggih. Maaf Abah, saya mau bertanya. Nggih, gini Abah. Saya itu kan mualaf. Tapi majikan saya tuh di sini nggak tahu kalau saya itu tahunya saya itu Nasrani, dulu ke gereja suka dijemput seperti itu. Nah, saya itu kalau sholat juga sembunyi-sembunyi, maksudnya gimana cari-cari kesempatan celah seperti itu. Nah, untuk sahur pun saya juga udah prepare semua di kamar seperti itu. Tapi pada suatu waktu tuh majikan saya tuh libur, nggak kerja semuanya. Nah, udah beliin saya sarapan. Terus seperti ini, mereka beliau dimakan katanya kayak gitu. Nah, biasanya saya tuh nyari-nyari kesempatan, satu lihat-lihat, terus saya umpetin kayak gitu di kamar. Tapi pas kebetulan waktu itu ditungguin, nggak bisa seperti itu. Cepet dimakan seperti itu. Nah, satu nggak enak, bukan saya ya astagfirullahaladzim, saya minta ampun sih sama Allah. Saya udah sahur, udah ini, udah niatnya udah puasa. Nah, tapi saya harus batalin seperti itu. Nah, pernah juga waktu itu sore saya udah dari pagi, udah dari imsak tuh saya udah puasa sehari full, tinggal waktu 15 menit lagi. Nah, waktu itu nenek mau ke rumah sakit, jadi majikan tuh ngomongin, aduh udah cepet-cepetan makan, ayo kita pergi ke rumah sakit semua. Nah, otomatis kan saya juga batalin seperti itu loh. Nah, pertanyaan saya, bagaimana saya wajib mengganti untuk di hari berikutnya setelah selesai ibadah Ramadan ini? Itu pertanyaan saya, dan hukumnya seperti apa? Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ibu sinten di mana tadi, Bu? Ibu Indah di Tauyen. Oh, Tauyen. Terima kasih Bu Indah pertanyaannya. Sama-sama. Kami ikut bangga dan senang panjenengan bahasanya Habib Ja'far itu kan login. Login itu malaf. Udah berapa lama Bu malafnya, Bu? Sebenarnya panjang sih ceritanya, cuma ini tahunnya untuk lama. 2 tahun. Alhamdulillah. Mau masuk. Sebelum menjawab saum, saya menanggapi yang ketika panjenengan masih menyembunyikan keranten itu bukan keluarga, karena menyangkut pekerjaan, dan kita paham Bapak Ibu rahimakumullah sedaya kemawon, di Taiwan itu adalah negara yang nomor 1 di Asia dalam hal menjunjung hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu apa? Ini bulan yang lalu beritanya. Hak asasi manusia itu memposisikan manusia itu butuh apa tuh disediakan sama Taiwan. Mau tidur di jalanan diberi kasur,
mau sembahyang apa, diberi mau buat agama apa, silakan dibebaskan. Karena makanya dari sini kulo selalu menyampaikan pada jamaah, ayo sampean kudu wani njaluk izin marang bose untuk sholat dan sebagainya. Nah, saya ketika kerja, ketika Sabtu Minggu kosong nggak ada ngaji, ya saya olahraga, kerja sama panjenengan. Satu hal, sholat, alhamdulillah diberi semua. Artinya, ayo panjenengan Bu Indah pelan-pelan untuk membuka diri bahwa saya adalah seorang muslim, sehingga nanti harapannya ke depan itu akan berbeda, termasuk kondisi puasa dan sebagainya. Itu saran dari saya. Ya, kalau pelan-pelan, kalau berani dan sebagainya, karena orang Taiwan itu sudah menghormati segala agama dan kepercayaan yang ada di Taiwan, entah siapapun. Jadi dia tidak punya hak untuk menghalangi. Ngoten nggih. Jadi muka-muka panjenengan dibuka hatinya, bosnya dibuka hatinya untuk menerima keislaman Anda. Eman-eman 2 tahun. Dan bos nggak salah ketika meminta panjenengan makan, meminta panjenengan untuk ketika sholat kok bekerja, karena nggak tahu. Oke, saya mengambil kasus Bu Indah, saya mengambil kitab dari Maqasidus Shaum karangan Izzuddin bin Abdus Salam. Fi adabihi ing dalam adab puasa. Apa itu? Yang kedua itu adalah idza du'iya ila ta'ami wa huwa shaimun falyakul, kata Kanjeng Nabi, idza du'iya ahadukum ila ta'amin wa huwa shaimun falyakul ini shaim. Jadi panjenengan ketika salah satu di antara kita itu disuruh atau diundang untuk makan pagi, makan siang saat berpuasa, wa huwa shaimun, dan dia itu sedang berpuasa, falyakul, maka Anda harus mengucap ini shaimun, saya berpuasa. Itu kata Kanjeng Nabi, bukan kata saya. Nah, terus ngapunten karena Bu Indah, aduh, saya kalau ngomong puasa dan saya mengaku Islam belum siap, saya bisa-bisa dipecat, saya bisa-bisa dipulangkan. Kalau batal itu maka ada di dalam kitab ini dianjurkan yadhkar dzalika i'tidzaran ila da'i li ala yang kasira qalbuhu. Jadi panjenengan meminta maaf ila da'i kepada orang yang mengajak Anda untuk maaf. Li ala yang kasira qalbuhu, ya. Cek biar tidak hati yang mengajak itu tersakiti. Nah, jadi Anda minta maaf secara yang baik agar yang mengundang untuk makan tidak tersakiti. Ki ono opo kok jak makan ora gelem. Sampeyan wedi ngomong poso. Fa in khofa arya waro. Bu dari aku. Nek panjenengan merasa aduh aku dianggap riya, aku udah mau poso, aku udah mau sebagainya, maka sampean cari alasan yang lain. Alasan yang lain panjenengan pun paham lah, wis pinter gaya alasan. Mau wis mangan kayak aku mau wis tuku ini dan sebagainya, itu alasan. Nah, itu ya, itu etika dulu. Jadi kan Nabi itu luar biasa. Jadi ketika ada sebuah hadis disuruh untuk ngomong aku ki poso janjane, tapi di satu lain untuk meminta izin agar tidak tersakiti orang yang mengundang kita, sehingga kita mencari alasan. Terkait dengan masalah puasa, apakah batal apa enggak? Ya batal. Karena batalnya puasa itu adalah masuknya sesuatu ke dalam tubuh kita. Batalipun apa? Batalnya puasa. Nah, jadi masuknya ke tenggorokan, masuknya ke dalam perut. Niku nggih napa iso batalne puasa. Jadi napa? Masuknya ke lubang ya, dari mulut kita. Jelas kalau Bu Indah jelas batal. Maka kalau batal harus diganti lain waktu, Bu, di lain waktu, yaitu nek panjenengan kok mangane batale 2 hari ya 2 hari di bulan Syawal, atau dibarengkan nanti Syawal, dibarengkan ketika Bu, ketika bulan Syawal di bulan di bulan Syawal kan ada puasa 6 hari. Man shoma Ramadan summa atba'u bi sittin Syawal kana kasyamud dahar. Jadi sapa wonge sing poso
Ramadan terus diikuti poso 6 hari di bulan Syawal, maka itu sama pahalanya puasa setahun. Ngoten nggih Bu. Jadi kesimpulannya panjenengan wajib mengkodok puasa yang sudah Anda batalkan tadi. Masalah etika, monggo panjenengan yang tahu sendiri kondisi di rumah itu, Anda berhak untuk mengucapkan saya ini muslim, saya ini berpuasa, dan saya ini harus menjalankan sebagaimana orang muslim. Wallahu a'lam bishawab. Wonten niku matur suwun Bu Indah. Saya matur suwun, terima kasih untuk penjelasannya sangat. Ya, sudah mengerti ya Bu Indah, ya, karena waktu sudah menunjukkan jam 6 lebih 14 menit. Minta barokah doa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma tuf bina fi taisir kulli asir fa inna taisir kulli asir alayka yasir wa nas'aluka al-yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Wa nas'aluka al-yusra fi a'malina fi Taiwan ya Allah, wa nas'aluka al-yusra fi bantu atau bekerja di PRT dan pabrik ya Allah. Allahumma alina bi ilmi wa zina bil hilmi wa akrimna bi taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma arham ulafa'id min ba'di ya Allah. Allahumma ajal hubbaka habbal asya ilaina waj'al khasyataka afal asya indana waqta anna hajati dunya wisauki ila liqaika ya Allah. Allahumma taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana fi hadzal yaum fi yaumi sulasa wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tasbihana wa tahlilana wa tasbihan junaya ila alamin wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal du'ana fi hadzal masa ya Allah. Allahumma barik kulluhum man jama'na fi hadzal majlis ta'lim wa mitqan ya Allah. Naqarrub ilallahi ta'ala ya Allah wa naj'al hijratan liridho illahi ta'ala ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun ilmune apa? Syukran kasiran, jazakumullah ahsanal jazaa. Kita aturkan terima kasih banyak kepada Al Ustadz Yahya Amiruddin yang telah meluangkan waktunya memberikan tausiah, tanya jawab dan doa. Semoga menjadi ilmu yang barokah, manfaat untuk bekal dunia akhirat. Dan semoga Al Ustadz keluarga senantiasa diberi kesehatan, jasmani rohani, keluarganya dijaga dengan Allah. Mungkin diberi waktu luang membagikan ilmunya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Acara sore hari ini berjalan dengan lancar, tidak ada halangan apapun. Semoga berkah barokah. Mari kita tutup dengan membaca doa akhir majelis bersama-sama. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Semoga kita antar ustadznya untuk istirahat ya. Wa akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Matur suwun, Ustaz. Oke.